100,7 Batam FM. Jalur Musik Indonesia. Kilas Berita di Batam FM. Saatnya Kilas Berita di 100,7 Batam FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100,7 Batam FM, Jalur Musik Indonesia. Selamat siang kembali Ramasinta Batam Indonesia. Saatnya Kilas Berita pukul 14 waktu Indonesia Barat. Bersama penggawa Anda saya Dinda Citrawati. Dan Ramasinta, acara ini hasil kerjasama 100,7 Batam FM bersama dengan kantor Berita Antara. Inilah Kilas Berita selengkapnya. Kilas Berita di Batam FM. Baik, Ramasinta Batam Indonesia, informasi pertama dari Jakarta, perkuat pendataan sistematis penangkapan ikan untuk kuota perikanan. Ramasinta, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim menginginkan pemerintah dapat memperkuat pendataan sistematis terhadap berbagai bentuk penangkapan ikan di kawasan perairan nasional bila ingin menerapkan mekanisme kuota perikanan. Abdul Halim Ramasinta kepada Antara di Jakarta pada hari ini menegaskan bahwa sejumlah hal yang perlu disiapkan pemerintah untuk menerapkan kuota perikanan adalah pendataan sistematisasi di setiap wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia atau WPPNRI. Menurutnya, Ramasinta, pendataan sistematis tersebut berarti setiap kapal harus memiliki logbook atau juga jurnal pencatatan yang baik terkait dengan aktivitas penangkapan ikannya. Dan ia berpendapat Ramasinta konsep kuota perikanan yang diterapkan Kementerian Kelautan oleh Perikanan atau juga KKP melalui sistem penangkapan terukurnya adalah meniru apa yang diterapkan di Uni Eropa. Bila demikian perlu dipersiapkan berbagai hal termasuk pendataan sistematis tersebut. Dan Ramasinta, selain pendataan sistematis, menurut Halim, hal tersebut lainnya yang perlu dipersiapkan adalah pemerintah ada daya potensi, kami ada data potensi dan juga stok ikan yang akurat. Sebelum Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memperkenalkan sistem perikanan kuota Indonesia saat menjadi pembicara kunci di forum global yaitu High Level Dialogue atau juga HLD dan On Driving Ocean and Investment di Climate Action. Dan Ramasinta Batam Indonesia, Menteri Kelautan mengatakan di saat berbicara di forum global yang dilaksanakan yang dilaksanakan. Dan Ramasinta, kita lanjutkan ke informasi berikutnya. Kilas Berita di Batam FM. Nah, Ramasinta Batam Indonesia, informasi berikutnya dari Jakarta. Mulai 3 November 2021 naik kereta api jarak jauh cukup menggunakan antigen. Ramasinta, PT Kereta Api Indonesia Persero menyatakan syarat tes COVID-19 untuk naik kereta api jarak jauh cukup menggunakan surat keterangan hasil negatif rapid test antigen maksimal 1x24 jam sebelum keberangkatan yang berlaku mulai hari Rabu 3 November 2021. Vice President Public Relation KAI Joy Martinus mengatakan aturan tersebut Ramasinta menyesuaikan dengan terbitnya SE Kementerian Perhubungan nomor 97 tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan perjalanan orang dalam negeri dengan transportasi perkeretaapian pada masa pandemi COVID-19 pada tanggal 2 November 2021. Jadi menyampaikan Ramasinta guna membantu calon pelanggan melengkapi persyaratan tersebut, KAI telah menyediakan 71 stasiun yang melayani rapid antigen atau juga rapid test seharga Rp45.000. Kilas Berita di Batam FM. Masih dari Jakarta, Ramasinta, Menaker dorong sosialisasi jaminan sosial untuk PRT. Ramasinta, Menteri Ketenagakerjaan atau juga Menaker Ida Fauzia mendorong terus dilakukan sosialisasi jaminan ketenagakerjaan untuk pekerja rumah tangga atau juga PRT di saat masih rendahnya pekerja di sektor tersebut yang memiliki jaminan sosial, baik ketenagakerjaan maupun juga kesehatan. Ia mengaku mendorong BPJS Ketenagakerjaan mensosialisasikan hal tersebut agar PRT juga mendapatkan perlindungan yang optimal.
Ia menjelaskan Ramasinta perlunya PRT mendapatkan jaminan sosial sudah disyaratkan dalam Permenaker nomor 2 tahun 2015 tentang perlindungan pekerja rumah tangga yang di dalamnya berisi persyaratan menjadi PRT, dibutuhkannya perjanjian kerja, hak, dan juga kewajiban. Sementara menurut data BPJS Ketenagakerjaan hingga 2018 terdapat 149.566 PRT yang sudah mendapatkan perlindungan bidang ketenagakerjaan sebagai peserta bukan penerima upah atau juga BPU. Dari jumlah tersebut, Ramasinta 147.548 pekerja migran Indonesia yang berkarya sebagai pekerja domestik, perawat lansia, dan anak, serta pengurus rumah tangga dengan sisanya PRT di sektor domestik. Sementara cakupan yang terbilang masih kecil mengingatkan data Organisasi Buruh Internasional yang dimana memperlihatkan pada tahun 2015 terdapat 4,2 juta orang yang bekerja sebagai PRT di Indonesia dengan tren peningkatan setiap tahunnya. Untuk itu Ramasinta Menaker IDA secara khusus meminta agar sosialisasi terus dilaksanakan untuk memperluas cakupan perlindungan bagi PRT di Indonesia yang masih menghadapi kerentanan termasuk eksploitasi hubungan kerja. Kilas Berita di Batam FM. Kita beralih ke informasi yang terakhir. Ramasinta Batam Indonesia masih dari Jakarta. Kominfo KPI luncurkan hitung mundur analog switch off. Ramasinta Kementerian Komunikasi dan Informatika atau juga Kominfo bersama Komisi Penyiaran Indonesia atau juga KPI bersama-sama meluncurkan hitung mundur menuju analog switch off atau juga ESO dalam setahun ke depan akan dilaksanakan di Indonesia secara merata. Hitung mundur tersebut dilaksanakan 1 tahun menjelang ASO, tepatnya pada 2 November 2021 di Gedung Budaya Sabiluhungan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Perhitungan mundur ASO yang dilakukan Kementerian Kominfo dan juga KPI tersebut berlangsung secara hybrid dengan virtual maupun juga secara langsung dalam acara bertajuk Jawa Barat Ngabret Digital, di mana Niken menyebutkan Ramasinta untuk pembagian tahapan peralihan menuju TV digital akan dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan standar International Telecommunication Union atau juga ITU, dan beberapa standar yang diperhatikan oleh ITU dalam proses migrasi dari TV analog ke TV digital, diantaranya sebagai kondisi geografis, luas wilayah, keterbatasan frekuensi radio, dan kemampuan teknologi siaran digitalnya. Baik, Ramasinta Batam Indonesia, demikian tadi untuk Kilas Berita pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan terima kasih atas kebersamaannya. Acara ini hasil kerjasama 100,7 Batam FM bersama dengan Kantor Berita Antara. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Kilas Berita di 100,7 Batam FM. Kilas Berita.